Banyak orang memiliki impian-impian besar, tapi gagal meraihnya. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak bisa membiayai ke sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi. Ada juga orang yang bercerai dan keluarganya berantakan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang terpaksa harus bekerja di masa tuanya karena tidak memiliki dana pensiun. Bahkan yang mengenaskan, ada beberapa orang yang kehilangan orang-orang yang dicintainya karena tidak memiliki dana untuk memberi pengobatan terbaik di saat orang yang dicintainya mengalami sakit ataupun kecelakaan. Uang memang bukan segalanya, tapi saat ini segalanya butuh uang. Uang juga tidak bisa membeli kebahagiaan. Namun dengan uang lebih mudah mewujudkan kebahagiaan. Tom Corley, seorang Certified Financial Planner dan Public Accounting, serta penulis buku bestseller Rich Habit, melakukan penelitian selama 5 tahun untuk mewawancarai dan meneliti aktivitas dari 233 orang kaya yang memiliki penghasilan minimal 160.000 US dollar per tahun dan aset minimal 3,2 juta US dollar. Dari hasil survei Tom Corley, ternyata 88% jutawan yang diwawancarai dari berbagai kelompok jutawan mengatakan bahwa menabung sangat penting untuk kebahagiaan dan kesuksesan finansial jangka panjang mereka. Agar kita bisa meraih hal-hal yang kita inginkan, kita bisa meraih kesuksesan dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai, kita harus bisa menata keuangan dan mulai menabung agar kita tidak mengalami berbagai hal yang menyakitkan seperti yang dialami oleh banyak orang yang saya sampaikan di awal video. Kita harus mau mulai belajar menabung. Memang pada awalnya tidak mudah. Kita mungkin seringkali kurang disiplin, seringkali kita lebih memilih menghabiskan waktu kita untuk ngafe, nonton bioskop, beli barang branded dibandingkan untuk menabung. Saat kita mulai menabung, mungkin akan banyak godaan yang membuat kita cenderung boros dan konsumtif. Bahkan mungkin ada di antara Anda yang mungkin diejek, diolok-olok, bahkan dibully oleh teman, saudara, tetangga dengan dikatakan pelit, tidak bisa menikmati hidup, dan berbagai macam omongan lain yang menyakitkan. Saya pun juga pernah mengalami hal itu. Saat saya membawa bekal makan siang di kantor, banyak teman sekantor yang menertawakan, yang mengolok-olok, dan memandang rendah saya. Untungnya saat itu saya sudah memahami tentang pentingnya menabung untuk masa depan saya. Saya memutuskan untuk mulai menabung dan membayar harganya dengan berkomitmen mengambil dulu uang penghasilan saya untuk ditabung terlebih dahulu dan baru sisanya saya gunakan untuk kebutuhan hidup dan keinginan saya. Saya tidak peduli dengan omongan teman, saudara, tetangga, atau orang lain terhadap diri saya. Karena masa depan saya bukan tergantung dari mereka, tapi masa depan saya tergantung dari diri saya sendiri. Hal ini memang tidak nyaman dan terkadang menyakitkan, tapi layak untuk diperjuangkan. Karena saya tahu ada 7 tabungan penting yang harus saya miliki agar saya bisa sukses untuk meraih apa yang saya impikan dan membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Di video ini saya akan berbagi tentang 7 tabungan penting yang harus kita miliki. Ada 7 tabungan penting yang harus kita miliki. Yang pertama, tabungan impian besar. Dalam hidup ini, kita punya 2 macam impian. Yang pertama adalah impian-impian kecil, yaitu hal-hal yang kita inginkan dan mudah kita wujudkan dari penghasilan bulanan yang kita peroleh. Seperti ngafe, makan di restoran, healing, beli handphone, dan lain-lain.
Yang kedua adalah impian-impian besar, yaitu hal-hal besar yang kita impikan dan memiliki nominal besar yang hanya bisa kita wujudkan kalau kita menabung dalam jangka waktu tertentu, seperti rumah idaman, mobil impian, berlibur ke luar negeri, dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Kalau Anda hanya fokus pada impian-impian kecil Anda, dan Anda menghabiskan uang Anda untuk impian-impian kecil Anda, maka Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan impian-impian besar Anda. Yang kedua, tabungan pendidikan. Agar kita bisa mempersiapkan dana pendidikan untuk anak kita. Seringkali karena rutinitas, kita seringkali lupa kalau anak kita semakin tahun, semakin bertumbuh, dan semakin besar. Dan juga semakin membutuhkan dana pendidikan yang tidak sedikit. Apalagi kalau jumlah anak kita banyak. Biaya pendidikan cenderung meningkat setiap tahun. Sehingga orang tua harus menabung sejak dini untuk mempersiapkan dana yang cukup ketika anak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga diperlukan tabungan pendidikan untuk membantu mengurangi tekanan finansial saat tiba waktunya untuk membayar biaya sekolah atau kuliah. Terutama saat tahun-tahun pertama anak kita masuk SD, SMP, SMA, apalagi universitas. Yang biasanya dikenakan uang pangkal dengan nominal yang jumlahnya sangat besar. Sehingga jika kita tidak memiliki tabungan pendidikan dari jauh hari, bisa membuat anak kita putus sekolah. Dengan memiliki tabungan pendidikan, orang tua dapat mendukung anak-anak mereka untuk mengejar tujuan pendidikan yang lebih tinggi tanpa terbatas oleh kendala keuangan. Ini akan membuka peluang bagi anak kita untuk mendapatkan pendidikan terbaik yang mereka inginkan dan mencapai potensi penuh mereka. Investasi dalam pendidikan adalah merupakan salah satu investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk anaknya. Karena dampaknya tidak hanya pada kesejahteraan finansial, tetapi juga pada perkembangan pribadi dan karir anak tersebut di masa depan. Pertanyaannya, apakah Anda sayang atau tidak sama anak Anda? Kalau Anda sayang dengan anak Anda, maka tabungan pendidikan adalah tabungan penting yang harus Anda miliki dan persiapkan sejak dini. Yang ketiga, tabungan dana pensiun. Banyak orang merasa usianya masih muda, sehingga mereka merasa tidak perlu memiliki dana pensiun. Tetapi tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat, tanpa kita sadari. Dan banyak orang yang baru sadar saat usianya sudah tua, yaitu saat mendapatkan program masa persiapan pensiun atau MPP dari perusahaannya, yang biasanya 5 tahun sebelum masa pensiun. Dan saat itu mereka baru menyesal karena mengabaikan pentingnya menabung untuk dana pensiun saat mereka masih di usia produktif. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tabungan dana pensiun harus Anda mulai sejak awal Anda masuk bekerja. Walaupun pada awalnya mungkin kita hanya bisa nabung sedikit karena penghasilan yang kita peroleh belum terlalu besar. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, jumlah tabungan kita itu akan terus bertambah sesuai dengan yang namanya compound interest atau bunga berbunga. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa compound interest atau bunga majemuk adalah keajaiban dunia yang ke-8. Bagi yang memahami cara kerjanya, maka akan mendapatkan dan menikmatinya. Tetapi bagi yang tidak memahaminya, akan membayar harganya saat masa pensiun dengan tidak memiliki dana pensiun. Tahukah Anda, jika kita menabung uang 10 juta dan tabungan tersebut menghasilkan return atau keuntungan 10% per tahun saja, maka di tahun ke-10 uang tersebut menjadi hampir 26 juta atau meningkat menjadi 2,6 kali lipat
daripada saat Anda menaruh uang tersebut pertama kali. Apalagi jika saat penghasilan kita bertambah, kita juga mau menambah jumlah tabungan dana pensiun yang kita tabung. Maka saat kita pensiun, kita bisa menikmati masa pensiun yang indah dengan menikmati hasil tabungan dana pensiun yang kita kumpulkan saat usia kita masih produktif. Dan bukannya harus bekerja di masa pensiun seperti yang dialami oleh orang rata-rata. Yang keempat, tabungan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, masalah ekonomi atau keuangan keluarga merupakan salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Dengan memiliki tabungan yang cukup, akan membuat hubungan Anda dengan pasangan akan semakin harmonis. Sehingga jika Anda memiliki tabungan keharmonisan rumah tangga, maka Anda nggak hanya menikmati bulan madu saat baru menikah, tapi Anda bisa punya tahun-tahun penuh madu sepanjang hidup Anda bersama dengan pasangan Anda. Anda bisa menikmati perjalanan kehidupan yang menyenangkan. Anda bisa memberikan setiap kali ulang tahun perkawinan, Anda bisa memberikan gift-gift kecil ataupun gift-gift besar yang pernah kejutan buat pasangan Anda. Yang kelima, tabungan proteksi atau tabungan dana berjaga-jaga. Kita harus memiliki tabungan proteksi kesehatan untuk dana berjaga-jaga bagi diri kita dan keluarga kita. Untuk menyiapkan dana jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sakit, kecelakaan, PHK, atau kejadian-kejadian lain yang tidak kita inginkan. Banyak kejadian orang hanya bisa menangis dan meratap saat ada anggota keluarganya yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan, tetapi tidak memiliki tabungan BPJS atau asuransi untuk membiayai perawatan rumah sakit. Karena saat Anda tiba di rumah sakit, biasanya ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh petugas rumah sakit. Yang pertama, apa Anda punya BPJS? Kalau Anda menjawab punya, selesai. Anda langsung dirawat. Kalau Anda nggak punya, akan ada pertanyaan kedua. Apakah Anda punya asuransi? Kalau Anda punya, Anda tinggal keluarkan kartu asuransi, maka keluarga Anda atau Anda akan langsung dirawat. Kalau Anda tidak punya, akan muncul pertanyaan ketiga. Apakah Anda punya sejumlah dana tertentu untuk DP rumah sakit? Nah, permasalahannya kalau Anda tidak memiliki ketiganya, maka Anda tidak bisa memberikan pengobatan terbaik buat keluarga atau diri Anda. Yang ada hanyalah tangisan dan air mata. Tetapi permasalahannya, tangisan dan air mata tidak bisa mengobati diri Anda ataupun keluarga Anda. Camkan itu baik-baik. Tabungan proteksi dan dana berjaga-jaga juga harus dimiliki oleh karyawan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu terkena PHK. Tabungan proteksi juga harus dimiliki oleh pengusaha atau pebisnis untuk berjaga-jaga kalau suatu saat bisnis mengalami kelesuan atau bisnisnya menurun. Di samping itu, kita juga harus memiliki dana proteksi asuransi jiwa karena saat kita mati, keluarga kita masih perlu dana untuk biaya hidup. Di samping itu, kita juga harus memiliki tabungan proteksi untuk perawatan mobil dan rumah karena banyak orang yang stres saat motor, mobil, atau rumahnya mengalami kerusakan dan perlu dana ratusan ribu, bahkan hingga sampai jutaan atau puluhan juta untuk memperbaikinya. Yang keenam, tabungan religi. Perjalanan religi atau ibadah ke tanah suci seperti ibadah haji atau umroh bagi umat muslim adalah merupakan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Yang dimaksud dengan mampu adalah seorang muslim harus memiliki kemampuan baik secara fisik, dalam hal ini sehat jasmani ataupun rohani, dan juga mampu secara finansial atau ekonomi. Nah, agar kita mampu mewujudkannya, maka kita harus memiliki tabungan syariah khusus yang terpisah dari tabungan lainnya
untuk ibadah haji atau umroh. Di samping umat Muslim, banyak juga umat non-Muslim yang memiliki kerinduan dari hati yang paling dalam untuk lebih dekat kepada Tuhan dengan melakukan perjalanan religi ke tanah suci agama mereka masing-masing. Banyak umat Kristiani yang menabung untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem, Vatikan, Fatima, Lourdes, dan beberapa tempat suci yang lain. Sedangkan umat Buddha banyak yang menabung untuk pergi ke Candi Borobudur, ke India, ke Gunung Kalas, Tibet, Thailand. Sedangkan umat Hindu banyak menabung untuk wisata religi ke India, Nepal, Thailand, ataupun di Batu Cave, Malaysia. Sedangkan umat Konghucu menabung untuk wisata religi ke Cina. Perjalanan religi bukan seperti traveling ke luar negeri lainnya. Di sini kita punya target ibadah dan meningkatkan kualitas diri. Kita ingin doa-doa dan harapan yang kita panjatkan terkabul. Dan kita juga mendapatkan pengalaman spiritual selama beribadah yang akan selalu menjadi energi positif yang akan kita bawa saat kita pulang ke tanah air dan sepanjang sisa hidup kita. Dan tabungan ketujuh yang harus kita miliki yaitu tabungan investasi. Kita harus memiliki tabungan investasi agar bukan hanya kita yang bekerja untuk uang, tetapi uang kita juga harus bekerja untuk kita. Aset kita juga harus bekerja untuk kita, agar kita bisa menjadi kaya dan makmur. Dengan memiliki tabungan investasi, kita bisa mendapatkan passive income dan hasil investasi, dan juga kita bisa memiliki aset yang bisa kita wariskan pada anak cucu kita sebagai legacy. Kita bisa memiliki tabungan investasi dalam bentuk tabungan saham, tabungan reksadana, tabungan emas, tabungan kripto, tabungan properti, atau tabungan investasi yang lain. Dengan memiliki 7 tabungan ini akan membuat Anda bisa mewujudkan yang pertama, impian-impian besar Anda seperti rumah dan mobil idaman, rekreasi ke dalam dan luar negeri, dan berbagai macam impian-impian besar Anda yang lain. Yang kedua, Anda juga bisa memberikan pendidikan terbaik untuk Anda yang merupakan investasi terbaik buat anak Anda. Karena saya tahu bahwa Anda sangat cinta dan sayang pada anak Anda. Yang ketiga, Anda bisa menikmati masa pensiun yang indah tanpa perlu harus bekerja keras di masa tua. Yang keempat, rumah tangga Anda akan lebih harmonis dan Anda bukan hanya menikmati bulan madu saat awal pernikahan, tetapi Anda juga akan mendapatkan tahun-tahun penuh madu bersama dengan pasangan Anda sepanjang hidup Anda. Yang kelima, Anda bisa hidup tenang dengan adanya dana berjaga-jaga yang bisa memberikan proteksi buat diri Anda dan keluarga. Yang keenam, Anda juga bisa mewujudkan kerinduan untuk lebih dekat pada Tuhan dengan melakukan perjalanan religi ke tanah suci. Yang ketujuh, Anda bisa memiliki tabungan investasi agar Anda bisa kaya dan makmur dan memberikan legacy buat anak dan cucu Anda. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.